Kalian sudah rindu sekolah belum? Sudah rindu ruangan kelas kalian? Atau teman sebangku kalian? Atau mungkin kalian sudah rindu bapak ibu guru? Kalian tahu nggak sih, rindu itu punya bahasa matematika loh. Jadi, rindu itu adalah matematika yang curang. Tahu nggak kenapa? Karena rindu hanya mengenal penjumlahan tanpa tahu pengurangan. Jadi, rindu itu selalu bertambah terus tanpa tahu adanya pengurangan. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi persamaan linier dua variabel, menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV, menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik, dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik berdasarkan masalah sehari-hari. Nah, pada pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel, kalian akan mempelajari mengenai bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, dan penerapan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel itu ada 3, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai konsep sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Nah, sebelum kita menuju materi inti sistem persamaan linier dua variabel, kalian sudah harus paham mengenai materi operasi aljabar dan PLSV. PLSV itu apa, anak-anak? PLSV itu adalah persamaan linier satu variabel. Nah, yang pertama, aljabar. Nah, misalkan diketahui terdapat 3 ayam ditambah 5 ikan ditambah 35.000. Nah, kalimat ini dapat dimisalkan menjadi 3A, berarti ayam ini dimisalkan menjadi A, ditambah 5I, 5 ikan menjadi 5I, berarti ikan dapat dimisalkan menjadi I, plus 35.000. Berarti 3 ayam ditambah 5 ikan ditambah 35.000 dapat dimisalkan menjadi 3A plus 5I plus 35.000. Nah, 3 dan 5 ini bisa kita sebut sebagai koefisien, sedangkan huruf A dan I bisa kita sebut menjadi variabel dan 35.000 bisa kita sebut sebagai konstanta. Nah, untuk pengertiannya sendiri, koefisien yaitu suatu bilangan yang berhubungan dengan variabel. Variabel sendiri yaitu suatu peubah atau pemisal atau pengganti dari suatu nilai atau bilangan. Kemudian yang terakhir konstanta yaitu suatu bilangan yang tidak terikat dengan variabel manapun. Jadi 3 dan 5 merupakan koefisien, A dan I merupakan variabel, dan 35.000 yaitu konstanta. Jangan lupa ya anak-anak, jangan sampai terbalik. Kalian harus mengetahui yang mana koefisien, yang mana variabel, dan yang mana konstanta. Karena dalam sistem persamaan linier dua variabel, kita akan mempelajari 3 hal itu. Kemudian operasi aljabar. Di sini Ibu punya 4 ayam ditambah 3 ayam menjadi 7 ayam. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini variabel atau ayam ini adalah sama. Jadi 4 ayam dan 3 ayam. Ini kan variabelnya sama, yaitu ayam. Berarti mereka dapat dijumlahkan. Nah, 4 ayam ditambah 3 ayam sama dengan 7 ayam ini dapat dimisalkan menjadi 4A plus 3A sama dengan 7A. Berarti ayam ini dimisalkan sebagai A, ya. Kemudian selanjutnya ada 9 ikan dikurangi 7 ikan sama dengan 2 ikan. Nah, ini kenapa bisa dikurangi? Karena variabelnya sudah sama, yaitu variabelnya ikan. Nah, ini dapat dimisalkan menjadi 9I dikurangi 7I. 9I kurangi 7I. Kita lihat variabelnya. Variabelnya yaitu I, berarti mereka dapat dioperasikan. Berarti 9 dikurangi 7 sama dengan 2I, seperti itu. Kemudian selanjutnya, 7A ditambah 2A. Kita lihat variabelnya. Variabelnya apa anak-anak? Ya, variabelnya adalah A. Berarti mereka sudah sama ya, mempunyai variabel A.
Berarti tinggal 7 ditambah 2 sama dengan 9A. Kemudian selanjutnya 9A ditambah 9A. Kita lihat variabelnya. Variabelnya A semua, berarti sudah sama. Berarti 9 tambah 9 yaitu 18A. Selanjutnya 7I dikurangi 5I. Kita lihat variabelnya sudah sama belum anak-anak? Ya, variabelnya sudah sama yaitu variabel I. 7 dikurangi 5 sama dengan 2I. Selanjutnya 29I ditambah 7I. Kita lihat variabelnya sudah sama ya, sama-sama bervariabel I. 29 ditambah 7 yaitu 36I. Kemudian selanjutnya 7A ditambah 2I. Kita lihat variabelnya. Loh, variabelnya ternyata berbeda. Jadi bagaimana dong kalau berbeda? Jadi semisal variabelnya berbeda, maka 7A ditambah 2I tidak bisa dijumlahkan. Berarti 7A ditambah 2I sama dengan 7A tambah 2I. Jadi hasilnya tetap seperti ini. Karena mereka sudah berbeda variabel, berarti mereka tidak bisa dioperasikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel. Contohnya ada 2 ayam ditambah 6 sama dengan 10 ayam dikurangi 2. Nah, ini dapat dimisalkan menjadi 2A plus 6 sama dengan 10A min 2. Kita cek ya pengertian PLSP tadi dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sudah dihubungkan dengan tanda sama dengan belum? Sudah kan? Kemudian hanya memiliki satu variabel. Kita lihat variabelnya. Variabelnya yaitu A, hanya A ya, berarti ini termasuk persamaan linier satu variabel. Kemudian karena variabelnya di sini sama, berarti mereka dapat dioperasikan. Nah, selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan 2, kita tambahkan 2 menjadi 2A plus 6 tambah 2 sama dengan 10A kurangi 2 tambah 2. Kemudian didapat 2A plus 8 sama dengan 10A. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan 2A. Menjadi 8 sama dengan 8A. Untuk memperoleh nilai A, maka kita harus memindahkan nilai 8 di sini ke sini. Nah, didapatkan 8 per 8 sama dengan A. Jadi A itu adalah 1. Jadi sudah ketemu nilai A sama dengan 1. Selanjutnya, memahami konsep persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel yaitu suatu persamaan yang di dalamnya terdapat dua variabel, misal variabel X dan Y. Nah, kita lihat Y sama dengan 2X plus 4. Berarti variabelnya ada Y dan ada X. Kemudian, untuk mencari penyelesaiannya, kita harus memisalkan X sama dengan 0. Jadi, kita misalkan X sama dengan 0, kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 0 ini ke persamaan ini. Jadi, Y sama dengan 2 kali 0, tadi kan ini X-nya. X-nya kan kita misalkan 0. Jadi, kita tulis di sini 0 plus 4. Kemudian kita dapat Y sama dengan 2 kali 0, 0 plus 4. Kemudian didapat nilai Y yaitu 4. Kemudian diperoleh titik potongnya A sama dengan 0,4. Berarti di sini A ini memiliki titik X-nya 0 dan titik Y-nya 4. Kemudian selanjutnya kita misalkan nilai Y-nya yang 0. Kita masukkan nilai Y ke persamaan menjadi Y ini karena 0, jadi kita masukkan 0, kemudian 2X plus 4. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan kita kurangi 4. Menjadi 0 min 4 sama dengan 2X plus 4 min 4. Karena apa dikurangi 4? Karena di sini supaya 2X-nya ini sendiri, tidak ada angka 4-nya lagi. Jadi kita harus mengurangi 4. Kalau kita mau mengurangi 4 di sebelah sini, yang sebelah kiri juga harus dikurangi 4. Jadi seperti itu. Jadi didapat min 4 sama dengan 2X. Untuk memperoleh nilai X, kita pindah ruas lagi nilai 2 yang ada di sini. Menjadi min 4 per 2 sama dengan X. Kemudian diperoleh nilai X sama dengan min 2. Kemudian diperoleh titik potong X sama dengan
min 2. Jadi diperoleh titik B yaitu min 2,0. Berarti nilai X-nya min 2 dan nilai Y-nya 0. Nah, sekarang kita bisa menggambarkan grafik penyelesaian dari persamaan ini. Kemudian kita lihat titik A yaitu 0,4. Berarti nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, di sini. Kemudian titik B, nilai X-nya min 2 dan nilai Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, dari titik-titik ini kita bisa menarik garis lurus. Nah, jadi garis lurus itu adalah penyelesaian dari persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 0,4 dan min 2,0. Kemudian, persamaan linier dua variabel masalah yang kedua. Carilah himpunan penyelesaian persamaan 2X plus Y plus 4 untuk X 1, 2, 3, 4, 5 dan gambarkan grafiknya. Untuk mempermudah penyelesaiannya, kita menggunakan tabel. Kita masukkan nilai X-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, apabila nilai X-nya 1, kita masukkan ke persamaan ini. Untuk nilai X sama dengan 1, kita masukkan 2X plus Y sama dengan 4. Kita masukkan nilai X-nya menjadi 2 kali 1 karena X-nya 1 plus Y sama dengan 4 menjadi 2 plus Y sama dengan 4. Nah, supaya Y yang di sisi ini sendirian, maka kita perlu menghilangkan ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita kurangi 4, kalau kita kurangi 2. Kalau kita mau mengurangi 2 yang di sini, jangan lupa yang sebelah sini juga dikurangi. Maka menjadi 2 plus Y kurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2. 2 kurangi 2 habis menjadi Y sama dengan 4 kurangi 2 sama dengan 2. Berarti diperoleh titik Y sama dengan 2. Nih, berarti titik A yang pertama untuk X-nya 1, Y-nya 2. Berarti titik A 1,2. Kemudian untuk X sama dengan 2, dimasukkan nilai 2-nya 2 kali 2 plus Y sama dengan 4. Berarti 4 plus Y sama dengan 4. Nah, seperti yang tadi, agar Y sendirian di sini, maka kita harus menghilangkan ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita kurangi di sini min 4. Kurangi 4, tapi di sini juga harus dikurangi 4. Berarti 4 plus Y dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4. Berarti diperoleh nilai Y sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan 2, Y-nya adalah 0. Diperoleh titik B 2,0. Kemudian untuk titik X sama dengan 3, kita masukkan nilainya 2 kali 3 plus Y sama dengan 4. Jadi 6 plus Y sama dengan 4. Nah, seperti yang tadi lagi, untuk agar Y-nya ini sendirian di sini, kita harus menghilangkan ini. Kita harus menghilangkan 6. Bagaimana cara menghilangkan 6? Kita kurangi 6. Kalau kita mau mengurangi 6, berarti sisi sini juga harus dikurangi 6. Maka menjadi 6 plus Y min 6 sama dengan 4 dikurangi 6. Diperoleh nilai Y-nya yaitu min 2. Maka untuk X sama dengan 3, maka Y-nya adalah min 2. Diperoleh titik C sama dengan 3, min 2. Untuk X sama dengan 4 sama saja. Dimasukkan nilai X-nya 2 kali 4 plus Y sama dengan 4. Diperoleh 8 plus Y sama dengan 4. Untuk menghilangkan nilai 8 agar Y-nya sendirian, kita kurangkan. 8 ini menjadi 8 plus Y min 8 sama dengan 4 min 8. Sehingga diperoleh nilai Y-nya yaitu min 4. Jadi apabila X-nya 4, nilai Y-nya min 4. Diperoleh titik D 4, min 4. Selanjutnya untuk nilai X sama dengan 5, kita masukkan seperti biasa sehingga diperoleh nilai Y-nya yaitu min 6. Kemudian titik E sama dengan 5, min 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2 titik A, 2,0 titik B, 3,-2 titik C, titik D, dan titik E. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 5. Kemudian untuk grafiknya, pertama kita masukkan titik A. Titik A 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2.
Kemudian selanjutnya titik B, 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini. Selanjutnya titik C, 3, min 2, X-nya 3, Y-nya min 2. Selanjutnya titik D, 4, min 4, X-nya 4, Y-nya min 4, berarti di sini. Nah, karena sudah diketahui seperti ini, kita bisa menarik garis lurus dari titik-titik tersebut. Nah, jadi garis ini merupakan penyelesaian dari persamaan 2x plus y sama dengan 4. Nah, selanjutnya, ayo kita mengamati yang masalah 1. Bram memiliki seekor ikan cupang seharga Rp8.000 per ekor. Jika Bram ingin membeli 5 ekor cupang, berapakah biaya yang harus dikeluarkan Bram? Nah, untuk mengetahui biaya pengeluaran Bram, jadi kita membuat sebuah tabel untuk mempermudahnya. Ini 8 dalam ribuan ya, jadi untuk 1 ekor cupang, pengeluarannya cukup 8.000. Kemudian untuk 2 ekor cupang, maka pengeluarannya 16. Kemudian untuk 3 ekor cupang, pengeluarannya 24. Dan 4 ekor cupang 32 dan 5 ekor cupang yaitu 40. Dari tabel ini kita dapat memperoleh suatu persamaan yaitu P sama dengan 8E. 8 di sini dalam ribuan, P ini sebagai pengeluaran dan E ini merupakan jumlah ikan cupang. Berarti pengeluaran sama dengan 8 dikali jumlah ikan cupang. Kemudian untuk grafik biaya pengeluaran Bram, terdapat 5 pasangan berurutan, yaitu 1,8, 2,16, 3,24, 4,32, dan 5,40. Nah, dari pasangan ini kita dapat menggambarkan grafiknya 1,8, X-nya 1, Y-nya 8 di sini. Kemudian 2,16. Ini 2, ini 16. Jadi merupakan sebuah garis lurus seperti ini. Kemudian selanjutnya, masalah 2. Diketahui suatu gambar persegi. Nah, tentukan A. Tuliskan rumus untuk menentukan keliling persegi. B. Jelaskan variabel yang kalian gunakan. Apakah keliling persegi akan berubah jika panjang sisi bertambah satu satuan? Kemudian C. Variabel manakah yang bergantung pada variabel lain? Nah, yang pertama, tuliskan rumus untuk menentukan keliling persegi. Nah, di sini kita misalkan sisi persegi ini kita misalkan dengan S. Misalkan keliling persegi adalah K dan panjang sisi persegi adalah S, maka persamaan keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S atau K sama dengan 4S. Kemudian yang B, jelaskan variabel yang kalian gunakan. Apakah keliling persegi akan berubah jika panjang sisi bertambah satu satuan? Nah, tadi ya, S ini sebagai panjang sisi dan K sebagai keliling persegi. Kemudian apakah keliling persegi berubah? Jawabannya iya. Apabila panjang sisi persegi bertambah satu satuan, maka persamaan yang terbentuk adalah K sama dengan 4 kali S ditambah 1. Ingat, bertambah satu satuan. Maka hasilnya yaitu 4S plus 4. K sama dengan 4S plus 4. Sedangkan rumus untuk keliling tadi yaitu K sama dengan 4S. Jadi keliling persegi ini akan berubah setiap panjang sisinya bertambah satu satuan atau bertambah maupun berkurang. Kemudian C, variabel manakah yang bergantung pada variabel lain? Jawabannya variabel K tergantung pada variabel S. Maksudnya, keliling persegi akan berubah apabila panjang sisi persegi juga berubah. Selanjutnya adalah sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem atau kumpulan beberapa persamaan linear yang memiliki dua variabel. Contohnya, terdapat dua persamaan linear. Yang pertama yaitu 2x dikurangi y sama dengan 4, dan 3x dikurangi 7y sama dengan 1. Karena terdiri dari beberapa persamaan linear,
maka disebut dengan sistem persamaan linear. Dan karena sistem persamaan linear tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya adalah bentuk umum dari SPLDV, yaitu AX ditambah B sama dengan C. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada aljabar, yaitu dengan A dan B kita sebut dengan koefisien, sedangkan X dan Y kita sebut dengan variabel, dan C adalah suatu konstanta. Kita lihat ciri-ciri SPLDV, akan kita hubungkan dengan bentuk umumnya. Ciri-ciri SPLDV yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Seperti ini, terdapat tanda sama dengan sebagai penghubung, lalu memiliki dua variabel. Pada bentuk umumnya kita dapat lihat, yaitu terdapat variabel X dan variabel Y. Yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Sehingga ketika suatu persamaan linear memiliki pangkat lebih dari 1, 2, pangkat 2 atau pangkat 3, misal ada AX kuadrat ditambah BY sama dengan C, karena X-nya berpangkat kuadrat, maka persamaan tersebut tidak dapat disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel, karena sistem persamaan linear dua variabel hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Aplikasi sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. SPLDV sangat penting untuk dipelajari karena kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Misal untuk menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, menentukan ukuran suatu benda, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik. Langkah-langkah menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Agar lebih mudah, maka kita akan menentukan penyelesaian dengan menggunakan langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu X. Syaratnya yaitu Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Untuk titik potong garis dengan sumbu X dan dengan sumbu Y, untuk mudahnya mempelajari, syaratnya merupakan kebalikannya. Jadi jika sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, maka sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu gambar garis dari setiap persamaan. Dan yang terakhir, tentukan titik potong kedua garis. Titik potong tersebut adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, agar kita lebih memahami cara menyelesaikan dengan metode grafik, maka kita akan menyelesaikan soal berikut. Untuk menentukan harga satu baju dan harga satu sepatu. Yang pertama, kita akan memodelkan matematika SPLDV terlebih dahulu. Nah, seseorang membeli 2 baju ditambah 2 sepatu dengan harga 70.000. Lalu membeli 1 baju dan 2 sepatu dengan harga 65.000. Maka untuk menentukan harga 1 baju dan harga sepatu, kita misalkan baju dengan variabel X, lalu sepatu dengan variabel Y. Sehingga model matematikanya menjadi 2 baju. Kita lihat pada
Persamaan yang pertama, ada 2 baju, maka kita ubah baju dengan variabel X menjadi 2X ditambah 2Y. Karena sepatu, kita misalkan dengan variabel Y sama dengan 70.000. Dan selanjutnya adalah 1 baju menjadi 1X ditambah 2 sepatu menjadi 2Y sama dengan 65.000. Jadi, kita dapat memperoleh model matematikanya untuk persamaan yang pertama, 2X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Lalu persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 65.000. Lalu, untuk menentukan harga satu baju dan harga satu sepatu, maka kita gunakan langkah penyelesaian menentukan penyelesaian dengan metode grafik. Untuk langkah yang pertama, dari 2 persamaan, kita ingat kembali menentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Kita cari dulu titik potong untuk persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Titik potong yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Dengan syaratnya adalah Y sama dengan 0. Karena syaratnya adalah Y sama dengan 0, maka kita masukkan nilai 0 ke persamaan menggantikan variabel Y. Hasilnya menjadi 2X ditambah 2 kali 0 untuk syarat Y sama dengan 0, lalu sama dengan 70.000. Selanjutnya, 2X sama dengan 70.000. Untuk menentukan nilai X, maka kita bagi 70.000 dengan 2. Hasilnya adalah 35.000. Sehingga mendapat hasil titik potongnya adalah 35.000,0. Dengan titik X 35.000 adalah nilai X yang telah kita tentukan nilainya, dan 0 merupakan syarat dari titik potong dengan sumbu X-nya. Selanjutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Untuk lebih mudahnya, karena tadi kita syarat Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan. Sama seperti langkah sebelumnya, maka untuk syarat X sama dengan 0, kita masukkan nilai 0 pada variabel X ke persamaan. Caranya 2 dikali 0, kita ganti nilai 0 dengan nilai X dengan nilai 0 pada syarat yang tersedia, lalu ditambah 2Y sama dengan 70.000. Sehingga hasilnya adalah 2Y sama dengan 70.000. Untuk menentukan nilai Y, kita bagi 70.000 dengan 2. Hasilnya adalah 35.000. Sehingga bertemu titik potongnya 0,35.000. Dengan 0 merupakan syarat dari titik potong dengan sumbu Y, dan nilai 35.000 kita temukan dari hasil yang telah kita tentukan dari tadi, yaitu Y sama dengan 35.000. Jadi, untuk lebih pahamnya, ketika kita menentukan titik potong dengan sumbu X, dan syaratnya adalah Y sama dengan 0, maka kita akan menemukan nilai X-nya. Setelah nilai X kita tentukan, maka kita dapat titik potongnya, yaitu titik X, Y yang telah kita dapatkan.
Selanjutnya, ketika kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, dengan syarat adalah X sama dengan 0, maka kita akan mendapat nilai Y-nya, sehingga setelah kita peroleh titik X dari syarat yang kita tentukan dan titik Y yang telah kita temukan. Selanjutnya, untuk persamaan pertama telah kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Maka setelah itu kita akan menentukan titik potong persamaan kedua, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 65.000. Untuk titik potong pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai 0 ke variabel Y pada persamaan yang kedua, sehingga hasilnya adalah X ditambah 2Y yang kita ganti dengan nilai 0 pada syaratnya Y sama dengan 0 sama dengan 65.000, sehingga hasilnya X sama dengan 65.000. Jadi bertemu titik potong sumbu X, yaitu titik potongnya adalah 65.000,0 dengan titik X dari hasil nilai X yang telah kita temukan, dan titik Y yaitu bernilai 0 dari syarat Y sama dengan 0. Lalu selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Karena syaratnya X sama dengan 0, maka kita gunakan nilai 0 untuk menggantikan variabel X. Kita masukkan persamaan nilai 0, yaitu X. Kita ganti dengan nilai 0, ditambah 2Y, tetap kita akan menentukan nilai Y-nya sama dengan 65.000. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 65.000. Sehingga untuk menentukan nilai Y-nya, kita bagi 65.000 dengan 2. 2-nya kita peroleh dari sini ya. Sehingga hasilnya Y sama dengan 32.500. Diperoleh titik potong 0,32.500. Dengan 0 merupakan syarat dari titik potong sumbu Y dan 32.500 merupakan titik Y yang telah kita tentukan tadi, yaitu 32.500. Dari yang telah kita tentukan tadi, diketahui dari persamaan pertama diperoleh titik potong 35.000,0 dan 0,35.000. Lalu persamaan kedua diperoleh titik potong 65.000,0 dan 0,32.500. Sehingga untuk menentukan penyelesaiannya, kita akan menggambar pada koordinat kartesius. Untuk persamaan yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu. Kita memulai titik potong 35.000,0. Kita gambarkan di sini titik potongnya. Lalu 0,35.000 kita gambarkan di sini titik potongnya. Maka setelah itu langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kedua titik potong dengan satu garis lurus. Nah, satu garis ini merupakan hasil garis dari persamaan 2X ditambah 2Y sama dengan 70.000 dari kedua titik potong yang telah kita tentukan sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan garis dari
persamaan X ditambah 2Y sama dengan 65.000. Nah, untuk titik potong yang pertama yaitu kita gambarkan 65.000,0 pada koordinat kartesius 65.000,0. Lalu titik yang kedua 0,32.500. Sebelah sini titiknya kita gambarkan 0,32.500. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan kedua titik potong yang diperoleh dengan satu garis lurus. Garis lurus yang berwarna biru ini merupakan hasil dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 65.000 dari titik potong yang telah kita tentukan. Langkah selanjutnya untuk menentukan penyelesaian akhirnya yaitu merupakan titik potong dari dua garis yang telah kita cari tadi, yaitu garis dari persamaan 2X ditambah 2Y dan X ditambah 2Y sama dengan 65.000. Maka titik potongnya adalah di titik 5.000,30.000. Jadi titik potongnya kita ingat kembali adalah hasil pertemuan dari dua garis yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya karena kita telah menemukan penyelesaian yaitu titik potong dari kedua grafik di titik 5.000,30.000, maka karena baju dimisalkan dengan variabel X dan sepatu sebagai variabel Y, maka disimpulkan harga satu baju dilihat dari titik X-nya, variabel X merupakan pengganti dari baju, maka hasilnya satu baju adalah 55.000. Dan harga satu sepatu dari nilai variabel yang telah kita misalkan, yaitu variabel Y merupakan sepatu. Karena titik Y kita peroleh 30.000, maka harga satu sepatu adalah 30.000. Diulang kembali. Setelah kita menemukan titik potong kedua grafik, yaitu titik X dan Y sama dengan 5.000 dan titik Y-nya adalah 30.000, maka karena kita telah memisalkan variabel X sebagai harga satu baju dan Y merupakan harga satu sepatu, maka titik X merupakan harga satu baju dan Y-nya nilainya 30.000 merupakan harga satu sepatu. Nah, untuk lebih pahamnya kembali, kita selesaikan persamaan linear dua variabel, yaitu X ditambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 dengan menggunakan metode grafik. Langkah yang pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan pertama, titik potong dengan sumbu X, diingat kembali syaratnya adalah Y sama dengan 0. Karena syaratnya Y sama dengan 0, maka kita masukkan nilai 0 ke variabel Y. Sehingga hasilnya X ditambah 0, diingat kita gantikan nilai 0 ke variabel Y. Dilihat dari syaratnya ya, sama dengan 5. Sehingga hasilnya X sama dengan 5. Diperoleh titik potong 5,0. Titik X-nya adalah 5 dan titik Y-nya sama dengan 0. Titik X5 kita peroleh dari hasil yang telah kita tentukan
Dan titik 0 kita peroleh dari syaratnya titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Untuk yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, maka kita masukkan nilai 0 ke variabel X, maka hasilnya menjadi 0 ditambah Y sama dengan 5. Sehingga nilai Y sama dengan 5. Diperoleh titik potong 0,5. Dengan 0 merupakan syarat dari titik potong dengan sumbu Y, dengan nilai Y yaitu 5 dari nilai yang telah kita tentukan. Untuk yang selanjutnya adalah kepersamaan kedua. Setelah kita mencari titik potong sumbu X, persamaan pertama, dan titik potong dengan sumbu Y persamaan kedua, langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan kedua. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0, maka kita masukkan kembali nilai 0 ke variabel Y, hasilnya menjadi X min 0 sama dengan 1, dan nilai X sama dengan 1. Sehingga diperoleh titik potongnya 1,0. Titik X kita peroleh dari nilai X yang telah kita temukan, dan titik Y bisa kita lihat karena Y sama dengan 0, maka titik Y-nya adalah 0 dari syarat titik potong dengan sumbu X. Untuk selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0, maka kita masukkan nilai 0 ke variabel X pada persamaan. Menjadi 0 dikurangi Y sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah negatif Y sama dengan 1. Dan nilai Y hasilnya adalah negatif 1. Sehingga diperoleh titik potong nilai X-nya, kita bisa lihat X sama dengan 0. Maka nilai X merupakan 0 dari syarat titik potong dengan sumbu Y, dan nilai Y-nya adalah hasil yang telah kita tentukan tadi, yaitu negatif 1. Setelah kita menemukan titik potong dari dua persamaan, maka kita akan menggambarkan grafiknya pada koordinat kartesius. Untuk grafik yang pertama, yaitu pada persamaan X plus Y sama dengan 5, kita telah menemukan titik potongnya adalah 5,0 dan 0,5. Maka kita hubungkan dua titik potong tersebut dengan satu garis lurus. Jadi garis lurus oranye ini merupakan hasil dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Lalu untuk X min Y sama dengan 1, karena kita peroleh titik potong 0,-1 dan 1,0, maka kita hubungkan kedua titik tersebut dengan satu garis lurus. Sehingga diperoleh garis lurus dari hasil persamaan X min Y sama dengan 1 yang berwarna biru. Lalu untuk menentukan penyelesaian akhirnya, ingat kembali langkah akhirnya adalah menentukan titik potong dari dua garis yang telah kita buat tadi. Dari dua garis yang telah kita tentukan, garis persamaan 1 dan persamaan 2, diperoleh titik potong 3,2. Di X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Sehingga dengan demikian penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 adalah 3,2.
Jadi diingat lagi ya teman-teman semua, titik potong dari kedua garis yang telah kita tentukan merupakan hasil penyelesaiannya. Titik potong sendiri caranya kita peroleh dari titik pertemuan dua garis, merupakan titik potongnya dari dua persamaan tersebut. Jadi dari soal-soal yang telah kita kerjakan sebelumnya, setelah kita tentukan penyelesaiannya, merupakan soal-soal di mana persamaan tersebut memiliki penyelesaian. Lalu apakah ada soal di mana dua persamaan tersebut itu tidak memiliki penyelesaian? Tentu saja ada. Ketika suatu persamaan dikatakan memiliki penyelesaian jika terdapat titik potong dari dua garis yang telah kita tentukan tadi. Misal pada soal sebelumnya, yaitu titik potongnya terdapat pada 3,2. Lalu untuk suatu sistem persamaan yang tidak memiliki penyelesaian, bentuk dari dua garis pada grafik yang telah kita tentukan adalah sejajar, sehingga kedua garis tersebut, dua persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Dari hasil soal-soal yang telah kita kerjakan sebelumnya merupakan pengerjaan sistem persamaan linear yang memiliki penyelesaian. Lalu, adakah teman-teman di mana suatu sistem persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian? Jawabannya adalah ada. Kita lihat kembali. Jadi, ketika sistem persamaan tersebut memiliki titik potong dari dua garis yang kita temukan memiliki titik potong. Jadi jika garis tersebut berpotongan, dua garis persamaan tersebut berpotongan, maka di situ dapat disimpulkan memiliki penyelesaian. Akan tetapi, jika dua garis tersebut kita temukan sejajar, di garisnya sejajar seperti ini. Di sini ada garis, misal ada satu garis lagi di sini, dua persamaan satunya garisnya seperti ini lurus sejajar, maka mereka tidak akan berpotongan sehingga tidak memiliki titik potong dan tentunya tidak memiliki penyelesaian. Seperti itu ya anak-anak. Sekian penjelasan Ibu mengenai sistem persamaan ini ada variabel, yaitu konsepnya, juga cara penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Sehingga pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai metode substitusi dan eliminasi. Sehingga sekian pertemuan dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.